Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,29% ke angka 6.900. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya turun 30%, tapi hari ini harganya malah bergerak naik. Apakah saat ini waktu yang tepat kita untuk take profit dulu? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Indosat. Indosat hari ini naik 4% lebih ke 6.175. Jadi bisa kita lihat di grafik. Dalam beberapa minggu terakhir ini Indosat selalu kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi secara trend sideways, setiap kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break. Sempat turun mendekati support di 5.800 masih bisa bertahan, tapi selalu gagal naik di atas garis EMA 50. Tapi hari ini Indosat berhasil naik di atas garis EMA 50 dan malah sempat mengetes garis EMA 150 di sekitar 6.275. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi break. Garis EMA 50 juga sebenarnya belum terkonfirmasi break. Tapi hari ini Indosat malah sempat turun mengetes support di 5.800 kembali. Jadi support di 5.800 merupakan support kuat untuk saat ini. Tapi walaupun hari ini Indosat naik 4% lebih, secara tren Indosat juga belum ada tanda-tanda untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis MACD saat ini terlihat memang mulai bergerak naik. Tapi hari ini bisa kita lihat juga kalau pemberitaan bahwa laba bersih Indosat turun 30%. Walaupun pendapatan naik 48%. Sekarang kita coba lihat dulu untuk broker summary. Dari data broker summary terlihat kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi besar. Asing juga yang sebelumnya terus distribusi, hari ini distribusi dengan jumlah yang lebih besar. Jadi ini yang membuat apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 5.800-an sampai 6.000, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini Indosat masih gagal naik melewati garis EMA 150. Karena secara laporan keuangan Indosat masih kurang bagus saat ini dan terlihat kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi besar. Jadi hati-hati, bisa saja harga sengaja dibuat naik untuk jualan di harga atas. Apalagi secara teknikal pun saat ini Indosat masih belum oke selama masih gagal break garis EMA 150. Sebelumnya juga mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, Indosat kembali bergerak turun. Jadi untuk teman-teman saat yang baru mau entry pun, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 plus ada akumulasi, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Atau tunggu kembali di sekitar 5.800 karena ini merupakan support kuat untuk entry dan swing trade. Jadi saat ini tetap harus hati-hati walaupun naik 4% lebih hari ini. Jadi untuk yang sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Indosat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham XL. Bisa kita lihat XL hari ini masih naik 2% lebih ke 2.300. Pergerakan XL atau candle XL hampir mirip dengan Indosat. Sebelumnya sama-sama masih berada di bawah garis EMA 50. XL juga sama, dalam beberapa minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat masih kuat berada di sekitar 2.250. Dan untuk XL bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini di sekitar 2.380. Jadi sebelumnya XL juga berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break dan kembali dibuat turun kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk XL jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini, beda dengan Indosat, XL masih ada akumulasi, asing juga hari ini masih masuk akumulasi. Jadi setelah satu minggu terakhir ini sebenarnya asing sudah mulai akumulasi saham XL. Jadi XL juga menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar 2.250 sampai harga 2.270 kembali. Karena hari ini walaupun naik ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di bawah. Apabila bisa dapat di sekitar range harga ini, masih bisa hold dengan target take profit jangka pendek di 2.350 sampai 2.400 untuk target take profit. Apabila memang ternyata XL masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Karena sama, selama masih gagal break garis EMA 150, selalu saya jelaskan saham tersebut masih belum terkonfirmasi uptrend sehingga masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati. Sekarang saya akan coba analisa saham Friend.
Ya, hari ini juga naik 1% lebih ke 68. Dan cara tren untuk friend bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini trennya sideways dan bergerak di sekitar support 65 dan resisten EMA50 saat ini di 69. Bisa kita lihat berhasil rebound dari support 65, tapi tiap kali mengetes garis EMA50 pun friend selalu gagal break. Sebelumnya juga di harga atas beberapa kali mencoba break juga masih gagal break sehingga harganya cenderung bergerak turun. Jadi cara tren jangka menengah, friend sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk friend, jika kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat dalam beberapa minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham friend. Jadi untuk saham friend, walaupun memang masih ada potensi untuk naik kembali mengetes 69 sampai angka 70, tapi untuk entry menurut saya paling aman adalah tunggu friend berhasil naik di atas angka 70 baru ikutan entry. Karena apabila terkonfirmasi break garis EMA50, maka secara tren friend akan lebih baik trennya karena ada potensi atau tanda-tanda untuk mencoba reversal trend selama berhasil naik dan bertahan di atas garis EMA50. Apabila teman-teman saat ini entry di sekitar garis EMA50 dan ternyata masih gagal break, hati-hati friend masih ada potensi kembali ke 65 atau malah turun bawah angka 65. Jadi untuk friend saat ini walaupun ada akumulasi sebanyak wait and see dan tunggu mulai ada tanda-tanda perbalikan arah baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Berikutnya Telkom juga bisa kita lihat hari ini turun 0,26% ke 3.790. Jadi secara tren juga semua Telkom trennya masih sideways dan tren jangka menengah masih downtrend. Dan sama bisa kita lihat Telkom juga secara tren masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA50. Beberapa kali memang harga berada di atas garis EMA50, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, sehingga harganya masih bergerak turun. Dan dalam beberapa hari terakhir ini Telkom masih berada di sekitar support 3.800. Jadi walaupun hari ini turun di bawah 3.800, ini juga belum terkonfirmasi break dari supportnya. Sehingga apabila teman-teman mempunyai saham di harga atas atau di harga bawah, saat ini masih bisa hold selama support 3.800 tidak terlewati. Dan untuk resisten EMA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 3.880. Untuk Telkom bisa kita lihat penurunan hari ini malah ada akumulasi, asing juga terlihat mulai masuk akumulasi saham Telkom 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk Telkom karena mulai ada akumulasi menurut saya menarik untuk dipantau, apalagi saat ini masih berada di sekitar support 3.800. Jadi selama asing sudah mulai masuk akumulasi, Telkom menurut saya menarik karena ada potensi untuk naik kembali di 3.800 dan kembali mengetes garis EMA50 sampai harga 4.000. Jadi masih ada potensi untuk mengejar range harga ini selama masih kuat di 3.800. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham Telkom masih bisa dipantau. Apabila minggu ini Telkom masih kuat berada di 3.800 atau di atasnya, menurut saya masih bisa coba entry, hold saja selama 3.800 tidak terlewati, dengan target jangka pendek di 3.900 sampai harga 4.000. Dan bisa kita lihat resisten EMA150 saat ini di sekitar 4.050. Sama selama masih gagal break garis EMA150, Telkom juga trennya belum akan terkonfirmasi uptrend walaupun berhasil rebound dari 3.800. Karena masih trennya belum uptrend dan sideways, pertimbangkan untuk swing trade. Jadi beli di sekitar support dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten kuatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.